Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Bahagia. Udah ya, jangan nangis lagi, kata Sony tersenyum setelah Vera mulai tenang. Iya Bi, Vera juga tersenyum senang setelah Sony menjelaskan semuanya membuat perasaan Vera tenang. Papa, Mama, Vera memeluk kedua orang tuanya dan dibalas dengan hangat oleh mereka. Papa sama Mama jangan tinggalin Vera lagi, kata Vera sedih membayangkan hari-harinya tanpa orang tuanya. Maafin Mama sama Papa ya, kami janji gak bakalan ninggalin Vera lagi. Mereka mengelus kepala anak mereka. Itu apa? Kata Vera menunjuk kotak berdempet di atas meja di ruang tengah yang tadinya suami dan orang tuanya duduk di sana. Oh, itu hadiah dari Papa dan Mama untukku. Sorry sengaja memanas-manasi Vera karena dia ingin istrinya kembali seperti biasa. Tapi dikasih hadiah apa? Kata Vera sewa namun penuh selidik, sepertinya dia langsung kembali seperti biasa, yaitu Vera yang begitu cemburuan. Dikasih sepatu keluaran terbaru sama jam tangan mewah, kata Sony melagak. Vera dengan ekspresi begitu senang dan bahagia membuat Vera semakin panas, karena dia sama sekali tidak dikasih hadiah oleh Papa dan Mamanya. Bahkan tadi Bi dikasih hadiah istimewa sama Mama, kata Sony lagi membuat Vera semakin kesal kenapa suaminya dikasih hadiah banyak sekali, sedangkan dia tidak. Fernando dan Yaya saling pandang. Pintar juga Sony memanas-manasi istrinya, apalagi mereka tahu seberapa cemburuannya anak mereka. Vera tak akan pernah rela ada yang mengambil tempatnya di hati orang tuanya. Vera akan langsung memberontak saat dia merasa di nomor 2 dan Sony tahu itu. Bi dikasih apa lagi sama Mama, kata Vera sudah mengepal tangannya menahan amarah. Begitulah gadis kecil seperti Vera akan marah dan juga cemburu saat melihat orang tuanya menyayangi orang lain selain dia, walaupun itu suaminya. Sebenarnya Vera tidaklah egois atau jahat sehingga marah melihat orang tuanya menyayangi orang lain selain dia. Hanya saja dia terbiasa disayangi oleh orang tuanya sepenuhnya. Jadi saat orang tuanya memberi siapapun hadiah, sedangkan dia tidak, wajar dong dia marah dan cemburu. Ditambah lagi Sony yang memanas-manasinya membuat Vera memanas. Bi dikasih, kata Sony menggantung karena Fernando sudah menjawab duluan. Tamparan sama mama kamu. Fernando tertawa keras diikuti Sony membuat Yaya malu dan menggaruk tengkuknya. Gak mungkin, Mama itu orang baik, dia gak bakalan tega tampar orang lain. Vera membantah ucapan papanya sambil memeluk mamanya. Di mata Vera, mamanya adalah sosok wanita yang begitu sempurna. Wanita yang begitu hangat dan penyayang, jadi mana mungkin tega menampar orang lain. Yaya tersenyum penuh kemenangan ke arah Fernando dan Sony sambil membalas pelukan Vera. Untung Vera gak percaya. Yuk makan malam, kata Yaya mengajak. Sesampai di meja makan mereka duduk, Yaya mengambilkan makanan untuk Fernando sementara Vera, dia hanya duduk diam sambil meruduk di sebelah papanya dan juga Sony yang berada di samping Kiaria. Udah dek, Papa sama Mama beliin kamu lebih banyak dari Sony kok, kata Fernando mengelus pundak anaknya karena Fernando tahu Vera masih cemburu dan kesal karena hal tadi. Benarkah? Kata Vera langsung berbinar-binar. Fernando mengangguk. Iya, Mama beliin kamu banyak, nanti ambil di kamar Mama. Sekarang kita makan malam dulu, kata Yaya lagi. Vera langsung tersenyum senang dan tak lupa tersenyum penuh kemenangan ke arah Sony. Karena ternyata hadiah untuknya lebih banyak daripada untuk Sony. Lalu Vera mengambil makanan dan mengunyah dengan penuh sensasi. Bahkan bibir tepungnya sampai menggembul membuat Sony tertawa kemas beratap istri kecilnya. Dek, ambilin suami kamu makanan dong, kata Fernando menegur anaknya karena coba mengambil makanan untuknya. Iya sayang, ambilin, gak boleh gitu sama suami, kata Yaya menasehati anaknya. Gak mau pah, dia jahat sama Vera, kata Vera ketus. Membayangkan suaminya yang tadi memanas-manasinya, Sony tersenyum lebar tapi dia punya ide. Bibi, ambilin aku makanan dong, kata Sony meminta salah satu bibi mengambilkan dia makanan dan tepat sekali bibi yang datang masih muda dan cantik, sepertinya dia belum menikah. Baik tuan, kata bibi itu tersenyum yang begitu menyebalkan di mata Vera. Vera sudah mengepal tangannya kuat-kuat saling emosinya. Baru juga bibi itu menyentuh sendok untuk mengambil nasi, Vera sudah berdiri. Kau pergilah, kata Vera begitu ketus. Bahkan dia beratap tajam bibi itu seperti akan menelannya hidup-hidup. Membuat kedua orang tuanya dan Sony tertawa cekikikan dan saat Vera beratap ke arah mereka, mereka semua kembali ke mode biasa seperti tadi.
Vera mengambilkan Sony makanan. Dia mengisi piring Sony dengan nasi. Bi, mau makan apa? Vera bertanya tapi masih cemberut dan kesal. Gak mau, kamu ambilin yang gak ikhlas. Sony merajuk, layaknya anak kecil. Membuat Yaya dan Verado tak bisa menahan tawanya. Bi, mau makan apa? Kata Vera lembut setelah berhasil meredam emosi dan amarahnya. Dia gak rela sekali. Rasanya kalau wanita lain yang mengurusi suaminya. Sony tersenyum lebar. Walaupun Vera belum bisa mengurusi Sony sepenuhnya, tapi gadis kecil itu tak pernah melupakan tugasnya. Dia selalu mengurusi kebutuhan Sony. Seperti membantu Sony berpakaian, mengambilkan makanan, bahkan tak jarang dia menyuapi Sony makan, dan yang paling membuat Sony tak bisa jauh dari Vera adalah kasih sayang Vera. Walaupun gadis kecil itu tak bisa mengurusi semua kebutuhan Sony, tapi sikapnya yang begitu penyayang dan perhatian membuat Sony selalu merindukan Vera. Saat Sony begitu lelah dan letih sepulang kerja, gadis kecil itu akan menyambut dan memberikan pelukan hangatnya untuk Sony. Membuat rasa lelah Sony hilang begitu saja. Samain aja sama kamu, kata Sony lagi. Ini Bi, Vera menghidangkan makanan yang dia ambilkan di depan Sony lalu mengisi gelas Sony dengan air. Verado geleng kepala. Sony itu benar-benar multi talenta. Dia bisa dalam segala hal, bahkan tak perlu susah-susah membujuk Vera. Baginya cukup dengan cara halusnya seperti Verado harus belajar banyak dari menantunya itu. Yaya mengikut Verado, dia paham apa yang sedang difikirkan suaminya itu. Apalagi melihat senyum menyaringi Verado, Yaya jadi semakin paham. Verado terkikik melihat pelototan tajam istrinya. Seolah Yaya paham apa yang difikirkannya. Makasih Vera cantik, kata Sony tersenyum menggoda, membuat Vera malu-malu. Sekaligus pangling hilang sudah ekspresi marah dan cemberutnya tadi. Bi, kata Vera jadi malu-malu, tawa ketika orang itu pecah. Jangan ketawain, dia malu mah, kata Sony semakin menggoda Vera. Bi, kata Vera merengek, selesai makan. Yuk ke kamar mama, katanya mau ambil hadiah kamu, kata Yaya mengajak. Yuk mah, Yaya dan Vera sudah berjalan menuju kamar mama dan papanya. Verado juga akan pergi ke kamar tapi langkahnya terhenti saat Sony tak ikut bersamanya. Dia hanya duduk diam di kursinya. Loh, Son, kok nggak ikut? Kata Verado bertanya. Gak usah, Pah. Sony tunggu di sini aja, kata Sony sungkan. Ayolah, Son, gak usah sungkan. Masuk kamar papa sama mama, kamu kan juga anak kami, kata Verado merangkul Sony dan membawanya ikut ke kamar. Saat mereka masuk, nampaklah Vera dan mamanya yang sedang membuka kotak hadiah. Dan Vera juga sudah memakai baju yang dibelikan mamanya, bahkan ranjang sudah penuh dengan semua barang-barang mereka. Vera berdiri setelah memakai sepatu yang dibelikan mamanya. Mama, Vera cantik kan? Kata Vera menghadap mamanya dan berputar-putar kesenangan, apalagi dia juga sudah memakai dress pink yang dibelikan mamanya. Dan tak ketinggalan, dia memakai satu set perhiasan yang dibelikan papa dan mamanya. Haduh, bagi Vera saat kakinya terkilir karena berputar-putar memakai sepatu hak tinggi. Bukannya penolong, Verado dan Sony yang berdiri di depan pintu malah terkikik. Yaya melempar mereka berdua dengan bantal. Bukannya nolongin, kata Yaya galak. Karena Yaya tengah berada di atas ranjang dan terkepung oleh barang-barang yang baru saja mereka berdua buka membuat Yaya sulit bergerak untuk menolong Vera. Sony membawa Vera kembali duduk di tepi ranjang dan membuka sepatunya lalu memijat kaki Vera yang terkilir. Aduh, pelan-pelan Bi, sakit, kata Vera meringis, sedangkan Verado membantu istrinya keluar dari tumpukan barang-barang belanjaan yang sudah berantakan. Ya ampun sayang, hati-hati dong, kata Yaya khawatir melihat anak gadisnya. Makanya, papa kan udah bilang gak usah beliin Vera sepatu hak tinggi, gini kan jadinya, kata Verado mengomeli istrinya membuat Yaya kesal kenapa dia yang disalahkan. Ih, papa kalian mah gitu, semua mama yang salah, kata Yaya ketus. Udah mah, kata Vera lagi. Lagian papa kamu yang suruh mama beliin kamu sepatu, terus dia yang marah-marah, kata Yaya menatap suaminya sinis. Tapi kan bukan sepatu hak tinggi juga, kata Verado gak mau kalah. Kalau yang datar namanya sandal jepit, Pah, kata Sony polos, karena setahu Sony yang namanya sepatu wanita itu pasti berhak tinggi. Begitu yang Sony ketahui. Yaya dan Vera langsung tertawa keras mendengar Sony. Dasar Oon, mimpi di kantor aja yang pintar, tapi giliran yang muda gak tahu. Umpat Verado kesal dengan jawaban Sony. Kan emang itu yang Sony tahu, Pah.
Kata Sony tertawa tanpa dosa, membuat Fernando tambah emosi dengan jawabannya. Gue hajar nih anak, kata Fernando emosian. Hajar mama aja malam ini, Pak. Sony tertawa keras lalu menggendong Vera keluar kamar sambil tertawa keras meninggalkan Yaya dan Fernando berdua. Benar juga, Fernando tersenyum menyeringai, membuat Yaya ngeri dan ketakutan. Jangan, Bih. Yaya membohong dengan wajah imutnya saat Fernando mulai mendekat ke arahnya. Sesampai di kamar, Sony menurunkan Vera di ranjang. Vera duduk bersandar di kepala ranjang. Sementara Sony pergi mengambil krim pijat untuk memijat kaki Vera yang terkilir. Sini, lurusin kakinya. Sony yang sudah duduk di tepi ranjang dan meletakkan kaki Vera di pangkuan lalu memijit. Sakit, Pih, kata Vera meringis. Sebentar dong sayang, tahan ya, kata Sony lembut. Kali ini Vera berteriak karena rasanya sangat sakit. Udah, coba gerakin, masih sakit gak? Kata Sony bertanya. Udah enggak, Bih hebat, kata Vera senang lalu memeluk dan mengecup pipi Sony. Makanya lain kali hati-hati, kata Sony lembut sambil mengelus lengan Vera. Sekarang ganti baju dan lepas semua perhiasan kamu, lalu kita tidur udah malam, kata Sony lagi. Bantuin, kata Vera manja membuat Sony kemas lalu membantu Vera melepas semua perhiasan yang dipakainya. Kamu udah kayak emak-emak mau pergi arisan tahu nggak? Sony bercanda sambil melepaskan kalung Vera. Mendengar itu, Vera benar-benar tak terima. Dia tak menunggu lagi Sony membantu melepas perhiasannya. Vera melepas gelang dan cincinnya sambil cabarut membuat Sony tertawa. Bahkan Vera melepas kalung kecil yang sedari dulu dipakainya sampai anting pun dilepasnya. Dan saat Vera akan melepas cincin pernikahan mereka, Sony langsung melarangnya. Jangan, kata Sony memegang tangan Vera. Kenapa? Pokoknya Vera gak mau lagi pakai perhiasan. Jahat, kata Ian. Vera kayak ama-ama arisan. Kata Vera menatap Sony, sinis dia kesal sekali mendengar ucapan suaminya itu. Bi bercanda sayang, masa istri secantik kamu dibilang kayak emak-emak sih? Kata Sony tertawa tanpa dosa. Vera masih menatap Sony sinis dan akan kembali melepas cincin itu. Bi bilang jangan. Kalau kamu lepas cincin itu, artinya kamu gak menghargai pernikahan kita. Cincin itu tuh lambang ikatan pernikahan kita, ngerti? Jangan dilepas, kata Sony mencium tangan Vera, bukannya senang Vera tambah kesal. Ih, Vera kesal lihat Pih, jahat tahu nggak? Kata Vera mengatakan isi hatinya. Jahat kenapa? Kata Sony tak mengerti. Vera merengek manja, bahkan mata bulatnya sampai menyipit. Karena dia sedang cabarut dan merengek. Membuat wajahnya lucu sekali, Sony tersenyum lebar menatapnya. Sekarang Sony tahu apa yang diinginkan gadis kecil itu. Sony mengecup kening, pipi, hidung, bahkan setiap inci wajah gadis kecil itu membuat dia kembali tersenyum senang. Makasih, Bi, kata Vera senang karena akhirnya suaminya mengerti keinginannya. Mau lagi, kata Sony tersenyum sambil mengelus pipi Vera. Iya, kata Vera kembali meminta. Senyum lebar terukir sangat jelas di wajah Sony. Perasaannya sangat hangat melihat Vera yang bermanja-manja padanya. Kadang Sony heran, entah apa yang terjadi padanya. Kenapa dia aneh sekali jika biasanya pria dewasa seperti Sony akan bosan dan kesal melihat gadis kecil manja seperti Vera, tapi berbeda dengannya. Justru Sony sebaliknya. Dia sangat senang dan bahagia berada di dekat Vera. Apalagi sikap panjangnya membuat Sony tambah tak bisa jauh dari gadis kecil itu. Sony kembali mengecup pipi tebam Vera bertubi-tubi. Vera memeluk leher Sony. Ya udah, Vera ganti baju dulu, kata Vera juga mengecup pipi Sony, lalu berjalan dengan lambat ke ruang ganti. Sony sudah menawari untuk menggendong Vera saja, tapi Vera menolak. Dia ingin jalan katanya. Saat Vera keluar dari ruang ganti, dia melihat Sony yang tengah rebahan sambil bermain ponsel di ranjang. Vera naik ke ranjang. Dia ikut rebahan bersama Sony menjadikan dada Sony sebagai bantal. Udah selesai cantik, kata Sony meletakkan ponselnya. Dia mengelus dan menghirup aroma rambut Vera yang begitu harum dan menenangkan. Udah, kata Vera singkat lalu melingkarkan tangannya di perut Sony. Sony menghadap ke Vera dan membawa Vera masuk ke pelukan hangatnya. Seketika Vera langsung ingat akan hal yang ingin dia tanyakan pada Sony. Bih, Vera pengen nanya, kata Vera menatap Sony yang juga tengah menatapnya. Nanya apa cantik, kata Sony lembut sambil mengelus kepala Vera. Vera menatap Sony dalam diam dengan sangat dalam seolah dia sedang memikirkan sesuatu.
Mau nanya apa? Kalau nggak ada, Bi tidur aja deh, kata Sori santai karena Sori juga sangat penasaran. Tumben, Vera mau bertanya padanya dengan cara yang formal. Biasanya kan tidak. Dia akan langsung mengatakan apa yang sedang dia pikirkan. Belum lagi wajah seriusnya membuat Sori semakin penasaran. Jangan tidur dulu. Vera kan belum jadi nanya, kata Vera ceberut. Ya udah, cepatlah, kata Sori lagi. Tapi Bi harus janji dulu sama Vera, bakalan jawab jujur. Kata Vera meminta membuat Sori semakin penasaran dengan apa yang ingin Vera tanyakan. Iya, kata Sori lagi. Vera meratap panik mata Sony. Bi bahagia nggak sih nikah sama Vera? Kata Vera bertanya dengan seksama. Mendengar pertanyaan Vera, Sori tersenyum dengan sangat lebar. Kenapa nanya gitu sayang? Emang menurut kamu Bi bahagia apa enggak? Kata Sori balik bertanya. Sudah pasti Sori bahagia menikah dengan Vera. Menikah dengan Vera adalah impian Sony sedari dulu. Vera seperti cahaya yang datang di saat kegelapan menyelimuti hidup Sony. Vera menerangi dan membuat hidup Sony kembali bersinar layaknya mentari pagi yang membawa sejuta harapan dan semangat baru. Merubah hidup Sony yang hampa dan sepi menjadi bahagia dan penuh warna-warni dengan segala tingkahnya. Belum lagi kasih sayang Vera pada Sony. Membuat Sony merasa menemukan tempat bersandar di kala lelah melanda. Vera menggeleng yang artinya bahwa Vera berpendapat bahwa Sony tak bahagia menikah dengannya, membuat Sony sedikit aneh. Padahal Vera bisa merasakan bahkan melihat sendiri betapa bahagianya Sony semenjak menikah dengannya. Kenapa mikir gitu? Bi itu bahagia banget nikah sama kamu. Tapi berikan Bi alasan kenapa kamu pikir Bi gak bahagia nikah sama kamu. Kata Sony meminta sebuah alasan. Alasannya karena secara logika aja Bi itu adalah pria dewasa, sedangkan Vera gadis kecil yang belum dewasa. Kata Vera mengatakan pendapatnya. Lalu, kata Sony lagi, pasti Bi itu butuh sosok istri yang dewasa. Bisa ngurusin Bi, mengerti sama Bi, dan satu lagi, Bi itu pengusaha. Bi itu butuh seorang istri yang cantik, seksi, elegan, dan berkelas. Intinya yang gak akan malu-maluin Bi di depan teman dan kolega bisnis Bi. Bukan seperti V. Ucapan Vera terhenti karena Sori sudah menutup mulut Vera dengan telunjuknya. Enggak usah dilanjutin. Dengerin Bi ya, kamu itu adalah istri Bi. Pilihan Bi, cinta Bi, dan yang perlu kamu ketahui, Bi menerima kamu itu apa adanya dan menyayangi kamu dengan tulus, bahkan sepenuh hati. Kata Sony mengungkapkan isi hatinya kepada Vera dengan jujur. Jadi, walaupun kamu tak sehebat atau sesempurna wanita lain, Bi akan tetap mencintai dan menyayangi kamu. Dan satu hal yang harus kamu garis bawahi, pasangan itu pelengkap dan penyempurna. Tuhan menakdirkan kita bersama. Karena kita sama-sama membutuhkan untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Agar kita bisa menjadi sempurna, kata Sori dengan sisi dewasanya membuat Vera mengerti arti cinta dan pasangan yang sesungguhnya. Vera memeluk Sori semakin erat, gadis kecil itu benar-benar meleleh mendengar penuturan suaminya. Bersambung.